Indonesia, bentang alamnya yang memesona menjadi surga bagi para pengelana untuk menjelajahinya. Di setiap cerita perjalanan petualangan memiliki kejutan dan tantangan yang berbeda. Tidak semua destinasi dapat ditempuh dengan transportasi yang biasa. Itulah yang menjadi pengalaman petualangan lebih berkesan. Petualangan kali ini menuju ke sebuah desa kecil nan indah di Provinsi Bengkulu. Untuk dapat sampai ke Desa Lebong Tandai bukanlah perkara mudah. Sebab hanya satu pilihan transportasi yang dapat digunakan. Unik banget ya bentuknya kereta lori ini. Dan ini merupakan satu-satunya alat transportasi yang memungkinkan saya untuk pergi nih ke Desa Lebong Tandai. Yang membuatnya jadi berbeda adalah pusat kendalinya berada di bagian tengah. Dan fungsi setir bukan sebagai pengendali arah, melainkan untuk menghentikan laju kereta. Baru 2 jam perjalanan, tiba-tiba kereta harus berhenti karena jalur terputus. Longsor nih, bekas longsor ya. Waduh, kita belum bisa nih lanjut perjalanan ke seberang karena emang ada longsor yang nyebabin rela terputus dan belum diperbaikin. Jadi nanti kita harus jalan lewat bawah sambil bawa barangnya. Boleh juga barangnya lewat sling buat nunggu kereta jemputan kita yang datang dari Desa Lebong Tandai. Kayaknya sih masih lama keretanya datang karena masih jauh banget perjalanan kita buat nyampe sana. Sambil menunggu pemindahan barang-barang selesai, kami harus membantu masinis untuk memutar balik kereta. Jalur pertama yang dilalui dinamakan jalur Ano, dan setelah melewati longsor disebut jalur Rongkeng. Kereta yang nganter kita tadi kan bakal balik lagi ke Napal Putih. Ya gini deh, muternya manual. Udah 7 orang aja masih berat banget. Lori pun kembali melaju. Namun baru berjalan sebentar, kereta kembali mengalami masalah. Ya sepanjang perjalanan kita bakal nemuin kondisi-kondisi yang seperti ini dan sering keluar dari jalur. Karena hanya dikendalikan satu mesin dinamo dan harus melewati lintasan ekstrim, maka masinis harus sangat berhati-hati dalam mengendarai kereta lori. Butuh waktu 7 jam untuk menempuh jarak 30 km dari Napal Putih ke Lebong Tandai. Itu karena kita cuma bisa jalan dengan kecepatan 10 km per jam. Plus jalanannya makin dekat desa makin rusak. Rasa pegel, capek, jadi nggak berasa sama sekali. Karena adrenalinnya lagi tinggi-tingginya, ngelewatin jalan ekstrim, plus pemandangan yang bagus banget sepanjang jalan. Wah.
ekstrim banget jalannya. Perjalanan menuju ke Desa Lebong Tandai sangat berkesan. Jalur kereta lori emang lebih seru daripada jalur kereta biasanya. Meskipun gak semulus jalur kereta biasa pastinya. Petualangan pun berlanjut. Kali ini bersama warga baru saja mengambil hasil kebun. Kalau pisang pasti identik sama buah dan jantungnya. Tapi di Bengkulu Tengah justru batangnya yang jadi primadona dan bisa diolah. Proses awalnya adalah membersihkan batang pisang, kemudian diambil pelepahnya. Semua bagian batang pisang dapat digunakan, namun hanya pohon tua saja yang bisa dipakai karena warnanya lebih cantik. Kulit dalam sama kulit luarnya ini harus dipisahin supaya nanti proses penjemurannya lebih mudah. Nah, kalau udah kering, siap deh diolah jadi kerajinan yang bernilai jual tinggi. Proses penjemuran ini berguna agar serat yang dihasilkan lebih kuat dan mempermudah pekerjaan. Kalau sudah dijemur selama 2 hari, teksturnya udah jadi beda nih. Karena memang kadar airnya udah keluar semua. Dan kalau kita ngomongin soal kekuatan, udah jauh lebih kuat. Apalagi kalau udah dipilih nanti. Wah, lebih kuat lagi daripada ini. Batang pisang yang sudah berubah bentuk ini dapat langsung dipilin. Usai dipilin, pelepah bisa digunakan untuk membuat kerajinan tas yang sangat cantik. Buat tas ibu-ibu di sini menggunakan cetakan dari kayu supaya bentuk sama ukurannya pas sesuai yang seperti yang diinginkan. Tapi kalau bentuknya udah mulai ngejelimet kayak begini, wah, saya udah pusing. Ketahuan nih dibandingin sama mbak-mbak yang memang tangannya terampil sama saya yang kerajinannya waktu SD cuma dapat 6. Untuk membuat pola tas ini ternyata tak semudah yang dibayangkan. Butuh waktu dan keterampilan tersendiri. Akhirnya setelah beberapa lama, saya berhasil juga buat anyaman bagian bawahnya. Nih lihat, rapi kan? Sekarang tinggal buat bagian sampingnya. Tapi setelah saya lihat, ternyata anyaman bagian samping itu jauh lebih rumit daripada yang bagian bawah. Sepertinya saya harus menyerahkan kepada ahlinya. Petualangan berlanjut menuju dataran tinggi Seko di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Untuk menuju ke sana harus menggunakan ojek gunung dengan jalur yang cukup ekstrim. Ini belum hancur ya? Kapan nyampenya? Sebelum adanya transportasi ojek, seluruh wilayah Seko hanya bisa diakses oleh Pateke, sang kuda pengantar barang. Rute yang membentang untuk menuju Seko dilintasi oleh kuda Pateke dengan waktu tempuh 2 kali lebih lama jika dibandingkan dengan menggunakan ojek. Selain karena jalurnya yang ekstrim, barang bawaan yang tidak main-main beratnya juga menjadi faktor yang memperlambat laju Pateke. Ih, keren! Pateke ini merupakan salah satu alat transportasi yang memang sudah lebih dulu ada daripada ojek motor. Perjalanan berlanjut menuju Desa Bana, salah satu desa penghasil gula tebu paling terkenal di Seko. Sungai Betue rupanya sedang dilanda banjir akibat tingginya curah hujan di pegunungan. Mau tak mau, masyarakat harus menggunakan rakit untuk menyeberang.
Sungai yang ada di Seko adalah sungai tipe upper river atau sungai pegunungan. Kedalaman airnya tidak seberapa, tetapi arus alirannya sangat kuat. Belum adanya jembatan penyeberangan membuat jalur ini sangat beresiko, karena tali seling bisa terlepas dan rakit terbalik. Kalau ini sakit atau mau imunisasi aja? Imunisasi aja. Jadi kan setiap bulan itu ya, berarti setiap bulan naik rakit begini ya Bu? Astaga, jadi posyandunya itu ada di Hono ini, jadi masyarakat di Seko ini pasti naik rakit, even cuman ke posyandu. Kasihan adik kecil ini lagi cacar, panas badannya. Pembuatan gula tebu juga dilakukan pada masa tenggang antara musim tanam dan panen. Sampai juga di tempat pembuatan gula tebu. Wow, seperti dugaan saya. Semuanya memang masih tradisional. Tanaman tebu masuk ke Indonesia pada abad ke-18. Sebaran tanaman ini awalnya hanya di Pulau Jawa, namun kemudian menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Kayaknya yang itu lebih menarik ya, lebih seru ya. Abang, saya boleh coba nggak? Boleh? Yeay! Seru! Tantangan membuat gula tebu adalah bagaimana menjaga api terus menyala. Tidak boleh ada jeda karena akan membuat rasa pahit timbul. Dalam sehari, bahan yang bisa diolah sekitar 5 literan air tebu. Jadi ini sudah mulai mengental. Ini kita kasih tunggu dingin dia dulu sebentar. Habis itu baru dituang ke dalam bambu, cetakannya seperti ini. Semua begitu sederhana. Orang-orang Seko rupanya sangat memahami pentingnya menggunakan peralatan ramah lingkungan. Cetakan gula tebu pun cukup diambil dari bambu yang ada di sekitar kebun. Udah keras dia ya. Boleh cicip? Boleh? Iya. Boleh ya Kak? Bentuknya kayak lemang tapai nih kalau di daerah saya, kalau di Padang pakai bambu gini, kayak di daerah lain juga seperti nasi jaha. Nah, jadi dia utuh. Jadi masyarakat di sini kenapa memang pakai cetakannya bambu? Karena bambu ini bisa tahan sampai 1 tahun simpannya. Karena di sini kan nggak mungkin kita bolak-balik naik ke gunung untuk cuman bikin gula. Nah, biasanya satu bambu utuh ini kalau untuk satu rumah pakai 2 bambu ya. Iya. Nah itu normally biasanya pemakaian gulanya untuk satu rumah 2 bambu. Bayang nih, jadi berapa banyak, aman nih stok untuk ke depan. Petualangan pun berlanjut menuju Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Nah manusia memang secara alaminya memang dibekali kekuatan untuk survive. Nah ini salah satunya. Nah, jadi nih kalau misalnya antara transportasinya dari desa sini ke sana itu pakai ini. Nah ini memang biasa dimanfaatkan masyarakat yang hidupnya di daerah pasang surut yang rawa-rawa, lumpur, mau pakai ini. Kalau misalnya lihat langkah bapak itu lucu. Jadi biasanya kan kalau orang bawa perahu itu diam, kakinya stabil begini. Kalau ini kakinya maju, mundur. Memang gitu ya Pak? Wes, ini bener-bener olahraga ini. Ini ada nih, masih ada yang kayak begini di Tembilahan. Ini hati-hati nih kalau misalnya sedikit aja bergoyang kebalik, blok. Selesai semuanya. Sampan leper menjadi inovasi penduduk pesisir Tembilahan yang tinggal di daerah Pangsurut. Bagian bawahnya yang rata memungkinkan sampan untuk melewati pantai berlumpur dan air.
Proses pendangkalan yang terjadi dari tahun ke tahun mengakibatkan jalur transportasi dari dan menuju kota menjadi sulit bagi desa seberang. Ini nggak seberapa lebar, tapi bisa selisihan begini nih 2 jalur. Setengah mati ya Pak kasih puternya ya? Iya, mutarnya nyangkut depan belakangnya. Hasil lain dari daerah rawa-rawa Lokan. Nah, nih proses nyarinya kayak begini. Kita nyebur-nyeburan basah-basahan nyari dalam lumpur. Nah, biasanya dia tuh ada di dalam tertanam. Dirasanya pakai ini, sensor tangan. Begitu. Di balik tanah berlumpur di areal pasang surut ini, tersembunyi beragam potensi penyambung hidup. Di muara sungai inilah habitat kerang lokan yang terkenal kelezatannya. Kerang telah dimanfaatkan dalam kehidupan manusia sejak zaman purba. Dagingnya menjadi sumber protein, cangkangnya dijadikan perhiasan, alat rumah tangga, bahkan alat pembayaran. Ini biasanya nih kalau yang pencariannya susah seperti ini, ntar kalau pas dimasak rasanya. Udah cukup? Masih mau lagi? Kurang? Oh. Lumayan. Ini ada 3-4 kilo nih. Tapi kalau misalnya udah dilepas cangkang cuma segini-segini nantinya. Jadi ini sepertinya kurang. Cari lagi. Saya mau makan enak setelah kerja begini. Udah tinggalin aja deh, biarin situ dia tanam. Tahu. Ya. Gak bisa. Tarik. Ah. Gak bisa. Ini buat saya pekerjaannya udah susah. Jalan di lumpur itu susah. Tapi buat para pencari lokan, ini sebenarnya di saat surut seperti ini justru jaya-jayanya nih paling gampang nyarinya, tinggal raba-raba aja. Bayangin di saat hujan atau di saat musim banjir, itu nyarinya harus saingan sama buaya muara. Serius, udah gitu pakai sampan dan harus nyelam lagi. Konon, kerang lokan mengandung sumber protein hewani yang lengkap. Protein kerang unggul karena mudah dicerna dan diserap tubuh setelah dikonsumsi. Hebatnya kemampuan tubuh mencerna protein kerang adalah sekitar 89 sampai dengan 95%. Nah, jadi cara masak lokan ini juga ada macam-macam. Nah, kalau misalnya tadi kata Bu Erna, kalau misalnya dipecahin begini, nanti rasa lokannya jauh lebih manis. Maaf Bu, kena ya. Jauh lebih manis dibandingin yang direbus dulu. Tapi ya gini, bukanya pakai tenaga ekstra, berantem. Nah, ini jadi diambil semua nih. Iya. Ini diambil semua gini. Dan gak ada yang dibuang. Ini semuanya nanti dimamak. Sudah matang. Waduh, ini enak banget Bu, gulainya.